Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai materi persamaan eksponen, yaitu materi matematika peminatan SMA kelas 10. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas dua bentuk persamaan eksponen ya. Nah, video kali ini kita akan bahas bentuk yang ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat p. Nah, langsung saja kita bahas persamaan eksponen bentuk yang ketiga, oke? Nah, di bentuk yang ketiga ini, kita akan mencoba mencari himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen yang bentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat p. Nah, kalau kita cermati di sini, dia memiliki basis yang berbeda, ya. Yang satunya A dan yang satunya B. Kemudian di sini dia memiliki pangkat fx, jadi berupa fungsi, ada variabel x-nya nanti di sini. Dan satu lagi dia berupa p. Nah, p ini maksudnya dia berupa bilangan gitu ya. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan logaritma. Ya, ada kaitannya dengan logaritma. Langsung saja kakak berikan ilustrasinya. Contoh yang pertama, ya, contoh. Nah, di sini kakak punya suatu persamaan yaitu adalah 6 pangkat x tambah 1 sama dengan 27. Ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan persamaan ini, tentu kita ubah dulu bentuknya. Ya, kita ubah dulu bentuknya. Di sini kakak ubah 27 ini, ya. Kakak ubah menjadi suatu bilang berpangkat. Ya, jadi kakak arahkan ke bentuk yang seperti ini. Jadi 6 pangkat x plus 1 ya, sama dengan, nah 27 ini kakak ubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3. Oke. Nah, setelah ini kita bisa cermati bentuk formulanya, bentuk persamaannya ya. Ini basisnya beda, yang satunya 6, satunya 3, ya kan? Kemudian ini satunya fx, yang satunya dia berupa p atau bilangan. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Caranya adalah kita logaritmakan bentuk yang di ruas kiri dan juga yang di ruas kanan. Ya. Jadinya bagaimana? Jadinya begini. Jadi log itu 6 x plus 1 sama dengan log 3 pangkat 3. Nah, begitu dia. Ya. Kakak rubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi kedua ruas dilogaritmakan. Nah, setelah sudah sampai di sini, kakak ajak kalian untuk mengingat suatu sifat logaritma. Nah, salah satu sifat logaritma itu adalah seperti ini. Ketika ada A log B pangkat N, nah gitu ya, ada berpangkat dia di sini, maka dia akan sama dengan N kali A log B. Nah, ya. Jadi kalau kita cermati pangkatnya ini kan pangkatnya di sini nih. Dia ke depan. Ke depan sini. Jadi perkalian. Nah, jadilah dia seperti ini. Tuh, ya. Ini adalah salah satu sifat dari logaritma. Nah, di mana di sini A ini sebagai basis, ya, ini sebagai basis dalam logaritma. Basis, dan B ini kita sebut dengan numerus, ya, numerus dalam logaritma, ya. Nah, sehingga bentuk ini kan log begitu aja. Nah, basisnya berapa, Kak? Nah, khusus logaritma kalau misalkan basisnya dia tidak dituliskan, dia sudah digeneralisasi bahwa ini berbasis 10. Nah, gitu dia ya. Dia berbasis 10. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sesuai sifatnya nanti di sini kakak bisa tuliskan dia bentuknya menjadi bentuk yang ini. Kakak lanjutkan di sini ya. Log, berarti ini pangkatnya kita bawa ke depan. Jadi kakak tuliskan dia x plus 1 log 6. Nah, begitu dia ya. Sama dengan ini 3-nya kita bawa ke depan. Berarti menjadi 3 kali log 3. Nah, seperti ini ya.
Oke, jadi pangkat-pangkatnya ini dibawa ke depan. Nih ya, ini dibawa ke depan di bentuk perkaliannya di sini. Ini juga sama, dibawa ke depan sini ya, jadilah dia bentuk perkalian. Jadi kita dapatkan formnya seperti ini. Udah? Nah, setelah kita dapatkan ini, tujuan kita adalah mencari himpunan penyelesaian dari persamaannya. Atau bisa kita katakan adalah kita mencari nilai-nilai X yang bisa memenuhi persamaan ini. Nah, sehingga supaya X plus 1 tetap ada di sini, dan ini dia beroperasi perkalian, maka kita membagi dia ke sana. Ya, berarti ini kakak bagi ini ke sana. Berarti di sini X plus 1 tetap ya. X plus 1-nya tetap sama dengan, nah yang ini, 3 log 3, ini kali ya, bukan basis 3-nya ya, dia di bawah, per, gitu, log 6. Nah, sudah? Oke. Nah, setelah itu di sini kita akan mencari X-nya. Nah, sedangkan di sini adalah X plus 1. Jadi gimana? Ya, kita pindah ruaskan satunya. Dari sini pindahkan ke sini. Ini positif, berarti di sini menjadi negatif. Berarti X-nya akan sama dengan 3 kali log 3 ya, per log 6. Sebentar. Log 6. Nah, ya. 1 positif 1 pindah ke sini jadi negatif 1. Nah, ya udah kita dapatkan ini bentuk X-nya. Nah, terus gimana, Kak? Mencari log 3 dan log 6 ini gimana caranya? Nah, untuk mencari nilai dari log 3 dan juga log 6, kalian bisa gunakan tabel logaritma atau kalian bisa menghitungnya dengan kalkulator. Nah, di sini Kakak akan mencari nilai log 3 dan log 6 ini menggunakan kalkulator ya. Oke. Nah, oke. Di sini Kakak sudah punya ada sebuah kalkulator saintifik ya, dan ada logaritmanya di sini ya. Jadi kalau misalkan mencari log 3, berarti Kakak tuliskan dulu log 3. Oh, salah. Berarti 3 dulu. 3 baru di log. Nah, seperti ini ya. Log 3 itu nilainya adalah 0,47712125 dan seterusnya. Nah, di sini Kakak akan ambil hanya 4 angka belakang koma saja ya. Jadi yang di sini X-nya, berarti X-nya itu akan sama dengan 3 kali 0,4771. Nah, gitu ya. Per sekarang ini log 6-nya. Log 6-nya berarti 6 log. Nah, ini 0,7781. Kakak ambil 4 angka belakang koma sama, berarti di sini 0, berapa tadi? 7781. 7781. Nah, gini ya. Kemudian kita kurangi 1. Nah, lalu sekarang kita tinggal lakukan pengoperasian. Kita kalikan, kemudian kita bagi dan dikurangi 1. Sehingga kita peroleh X-nya itu adalah sama dengan 0,8395. Nah, ya, seperti itu. Ya, jadi jika kalian menemukan bentuk seperti ini, kalian bisa lakukan dengan memanfaatkan sifat dari logaritma. Ya. Kemudian setelah itu, jika kalian menemukan bentuk logaritma yang bukan bentuk istimewa, kalian bisa mencari nilainya dengan kalkulator atau menggunakan daftar tabel logaritma. Oke? Sehingga nilai X yang memenuhi untuk bentuk persamaan ini adalah 0,8395. Oke, sip. Bisa dipahami ya? Oke, good. Next, soal yang berikutnya. Di sini Kakak punya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini dia berupa soal cerita. Oke, nah, soal ceritanya itu seperti ini. Sebanyak 800 ekor bakteri ya, ditempatkan pada sebuah wadah. Setiap 1 menit, 1 bakteri membelah menjadi 2. Setelah berapa menitkah bakteri dalam wadah itu berjumlah 20.000 ekor? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Kakak bisa ilustrasikan, anggap misalnya kita untuk 1 ekor bakteri. Nah, untuk 1 ekor bakteri, misalnya ini, Kakak ilustrasikan dulu ya. Kalau misalkan untuk 1 ekor bakteri, ini misalkan ilustrasi, oke. Nah, kalau untuk 1 ekor bakteri, yang awalnya 1 ekor bakteri, di menit pertama, ya, dia membelah menjadi 2.
Tuh. Nah, ini yang menit pertama nih, ya, 1 menit pertama. 1 menit. Ya kan? Kemudian di 1 menit berikutnya, yang ini yang sudah belah menjadi 2, ini satu ini dia pecah lagi. Tuh. Menjadi berapa? Menjadi 2. Jadi masing-masing pecah menjadi 2. Nah, gini. Tuh, ya. Ini 2 menit. Ya, ini 2 menit. Di menit yang kedua. Nah, ini yang pertama ini masih 0 menit ya. Nah, ini 0 menit. Oke, nah gitu ya. Terus di menit ketiga, ini pecah lagi nih. Nah, pecah lagi dia. Tuh. Tuh. Nah, masing-masing dia menjadi 2. Ini juga belajar jadi 2. Tuh. Membelah diri dia menjadi 2. Oke, sip. Nah, ini di menit yang ketiga. Setelah 3 menit. Nah, setelah 3 menit ya. Nih. Nah, kalau kita hitung jumlah bakterinya, banyak bakterinya di menit pertama, ya. Di menit pertama ini ada 1 bakteri. Di menit yang pertama, setelah 1 menit, yang 1 ini menjadi 2. Kemudian setelah 2 menit, yang 2 ini menjadi 4. Nah, setelah menit ketiga, yang 4, dia menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Nah, kalau kita amati, ini dia membentuk sebuah pola. Polanya itu bagaimana? Polanya itu dia di saat 0 dia 1, ya kan? Ini jadi 2, ini 4, jadi 8. Ini kalau kita cermati dia seperti bentuk bilangan berpangkat atau bentuk eksponen. Ya enggak? Ya. Ini adalah di saat 1 berarti dia 2 pangkat 0. Nah, ini 2 pangkat 1. Nah, ini 2 pangkat 2. Oke, dan ini 2 pangkat 3. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, untuk satu bakterinya, itu dia membentuk sebuah pola atau bisa kita buatkan sebuah fungsi eksponen, ya, di mana basisnya 2, ya, dan pangkatnya ini 0, 1, 2, 3 ini tergantung pada menitnya, ya kan? Saat 0 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, kalau dia 4 menit berarti dia menjadi 2 pangkat 4, seperti itu. Ya kan? Nah, sehingga kalau misalkan, oke, di sini kita akan coba jawab. Jawab. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di sini bakteri mula-mula itu adalah B0, ya. Jadi kalau misalkan kakak tuliskan dia B0 itu adalah bakteri mula-mula, bukan bakteri mula-mula, tapi banyaknya bakteri ya, banyaknya bakteri mula-mula ya maksudnya ya, banyaknya banyaknya bakteri mula-mula dan BT. Nah, BT itu adalah banyaknya bakteri pada waktu tertentu. Ya. Pada waktu tertentu. Waktunya disebutkan dengan T, di mana kita akan mencari berapa menitkah di sini, berarti T itu dalam satuan waktunya itu adalah menit. Jadi bisa kakak katakan BT itu adalah banyaknya bakteri saat T menit gitu ya. T menit. Oke, ini ya. T menit. Nah, sehingga kalau kakak ilustrasikan tadi untuk satu buah bakteri dia seperti ini bentuknya, maka kalau ada 800 ekor bakteri, nah ya kan? Ini kan untuk satu ekor bakteri, dia nanti kita bisa buatkan fungsinya di sini. Dia adalah fx, kalau misalkan kita buatkan dia fx, ini adalah 2 pangkat x, ya kan? Dimana x ini adalah
menitnya, atau kakak jangan pakai X deh, pakai T aja biar sama. T dalam menit gitu ya. Ini T. Nah, ini T. Nah, gitu ya. Jadi kalau FT-nya sama dengan 2 pangkat T, itu untuk satu bakteri, berarti kalau 800 ekor bakteri, nah jadi BT akan sama dengan B0 ya kali ini 2 pangkat T. 2 pangkat T. Nah, gitu ya. Nah, kenapa bisa begini, Kak? Nah, jadi tadi ilustrasi yang kakak buat ini kan untuk satu yang mula-mulanya satu buah bakteri atau satu ekor bakteri yang mula-mulanya ya. Tapi di persoalan yang kita mencari adalah mula-mulanya itu adalah dia 800 ekor bakteri. Jadi nanti ini BT-nya akan kita rubah B0-nya menjadi 800 kali 2 pangkat T. Nah, ya. Jadi dan BT-nya di sini kan diketahui BT-nya itu adalah 20.000. Jadi kita ingin mencari pada menit keberapakah bakterinya menjadi 20.000 ekor. Ya, saat T sama dengan berapa, ini BT-nya sama dengan 20.000. Nah, sehingga di sini bentuk BT sama dengan 8. Bentuk BT sama dengan B0 kali 2T akan menjadi 20.000. Ini sama dengan B0-nya itu adalah 800. Nah, ya. Kali 2 pangkat T. Nah, gitu dia ya. Sehingga nanti ini kita bisa sederhanakan nih. Ya, kakak bisa bagi ke sini. Jadi 20.000 per 800. Gitu ya. Sama dengan 2 pangkat T. Nah, gitu ya. Nah, kakak pindah ke sini. Tuh. Sehingga kita dapatkan bentuknya ini kan bisa kita sederhanakan dulu ya. Nolnya coret dulu deh. Taujia kita coret 02, dapatnya 200 per 8. 200 per 8 ini kita sama-sama bagi 4 bisa ya. Kita sama-sama bagi 4. Ini ada 20, ini 8. Taujia dapat 50 di sini. Taujia dapat 2 ya. Jadi sama-sama kita bagi 4. Ya, dapatnya 2. Nah, 50 bagi 2 bisa nih, dapatnya 25 ya. 25. Taujia dapat 25. Nah, jadinya kita dapatkan ini sama dengan 25. Tuh ya. Sehingga bentuknya dia menjadi 25 sama dengan 2 pangkat T. Nah, ya. 25 sama dengan 2 pangkat T. Atau boleh nanti kita balik deh bentuknya ya. 2 pangkat T sama dengan 25, boleh begitu. Sehingga ini bentuknya itu seperti form atau bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Yang ini kan? Tuh, seperti yang ini ya. Nah, sehingga kita bisa tentukan nilai T-nya menggunakan cara yang ini. Nah, yaitu di sini kakak akan rubah dulu ini pangkatnya 25 ini menjadi berapa? Ya, betul sahabat. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Jadi di sini kakak rubah 2 pangkat T, kakak pindah posisinya ya, sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kemudian ini kakak logaritmakan kedua-duanya. Ya, logaritmakan kedua-duanya berarti di sini menjadi log 2 pangkat T. Nah, sama dengan log 5 pangkat 2. Nah, ya. Kemudian sesuai sifatnya logaritma T yang ini pangkatnya kita bawa ke depan sini menjadi perkalian, dan 2 ini pun begitu kita bawa ke depan sini menjadi perkalian. Jadi kita dapatkan bentuknya T kali log 2 sama dengan 2 kali log 5. Nah, ya. Sehingga sekarang kita mencari T-nya, itu T akan sama dengan, berarti ini membagi ke sini. 2 kali log 5. Bentar. Oke, 2 kali log 5 per log 2.
Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana sekarang? Nah, sekarang kita tinggal tentukan nilai log 5 dan log 2-nya ya. Kalian bisa pakai kalkulator atau kalian bisa menggunakan tabel logaritma. Tapi Kak, ini kan ada 2 dan 2. Ini boleh dicoret nggak Kak? Nah, hati-hati ya. Ini nggak boleh dicoret ya. 2 yang di sini dengan 2 yang di sini nggak boleh dicoret ya. Ini 2 ini sebagai konstanta. Dan 2 ini dia adalah kaitannya dengan logaritma. Dia adalah numerus dari logaritma. Jadi nggak boleh ini dicoret ya, sahabat ya. Nah, sekarang caranya tinggal kita tentukan nilai log 5 berapa, log 2 berapa, kemudian kita kalikan. Nah, nanti kalian bisa cek di kalkulator. Log 5 itu adalah 5 log. Nah, 0,69. Ya, 0,69. Jadi di sini kita bisa tuliskan T sama dengan 2 kali 0,69. Ya, ini perkalian ya. Per log 2. Log 2 itu 2 log. Nah, 0,301. Oke. 0,301. Nah, gitu ya, 0,301. Nah, nanti kita dapatkan, ini setelah kita operasikan, dia nilainya mendekati 4,6. Nah, ya 4,6. Jadi, simpulannya kita dapatkan bahwa bakteri akan berjumlah 20 ekor, Jadi, bakteri akan berjumlah 20.000 ekor, yaitu saat T atau waktunya 4,6 menit. Ya, oke. Gimana? Bisa dipahami caranya? Tuh ya. Tuh, jadi jawabannya adalah 4,6 menit. Nah, itu ya. Oke, itu dulu dari kakak untuk bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Nah, oke. Jadi kita sudah bahas 3 bentuk persamaan eksponen. Nah, yang ketiga sudah kita bahas ya. Next, di video berikutnya kakak akan bahas bentuk yang keempat, yaitu bentuk ini. Dimana bentuk ini dia nanti mengarah ke suatu bentuk persamaan kuadrat, ya. Dimana bentuk eksponennya nanti kita akan lakukan pemisalan nanti, ya. Oke. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, sehat selalu untuk kita semua. Oke, sampai jumpa. Dadah.